sebelum berangkat ke Korea, tawaran mereka berapa? 4 triliun. Jangan dikasih, betul. Dan saudara tahu, nggak pernah saya jawab apa-apa. Nggak ada saya jawab apa-apa. Nggak ada, saya cuma diajak meeting lagi sama mereka. Ngobrol. Pak Ustadz, sekian gitu loh. Valuasi Anda sekian kali sekian, masukkan 4 triliun. Emang buat siapa? Yang saya lakukan buat Petren. Bisa saya ngajak ngomong Anda semua. Saya butuh duit 1 triliun buat ngerjain Petren. Bisa. Mau Anda patungan? Mau. Kalaupun mau dan saya terima duit Anda, maka saya akan makin bermasalah hari ini. Maka itulah saya ngamen, saya ngasong. Demi siapa? Demi Anda semua. Demi satu nama, Petren. Oke, dia ngamen, ngasong gitu. Ngamen mungkin sedekah ya, ngasong mungkin ngamen maksudnya berdakwah mungkin gitu. Ngasong mungkin minta sedekah kayak gelar sorban kayak gitu. Tapi ya itu bahasa Yusuf Mansur, saya nggak tahu yang kenyataannya seperti apa. Emang kadang-kadang ngomongnya kan absurd kan, dia nggak mungkin bilang saya dakwah untuk mendapatkan sedekah, nggak mungkin. Kalau seperti itu dia bilang kan tahu sendiri, dia bilang mau mundur jadi ustadz kayak gitu. Presiden direkturnya datang ke Indonesia untuk ekspansi produk baru dan hal lain, otomatis sahamnya akan merangkak naik. Itu adalah fundamental isu ya. Yusuf Mansur paham sekali dengan ini. Tapi terkhusus untuk kasus Petren, saya yakin itu mustahil ya, ketika dia nggak mau jual 4 triliun itu mustahil. Dan saya rasa perusahaan mana yang mau beli Petren seharga itu, saya rasa agak aneh sekali sebenarnya, karena perusahaan ini dibangun dengan ponzi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Teman-teman, ini saya jam 12 malam ya. Emang biasanya saya syuting siang kadang-kadang ya, kadang juga malam. Tapi untuk hari ini karena bulan puasa, jadi saya mau syuting malam-malam. Dan ya, selamat menaikkan ibadah puasa. Kemarin saya belum sempat mengucapkan itu ya. Oke, sebenarnya video ini sudah dibahas beberapa orang, cuma fokus kepada tentang gagalnya gendam Yusuf Mansur untuk menggait sedekah ya. Nah, kebetulan sebenarnya yang mau saya bahas bukan cuma itu gitu ya. Jadi konsep dakwah, bukan dakwah ya, konsep motivasi menurut saya kayak ini, motivator kayak gitu. Tapi konsep intinya ya udah, karena ini dianggap ustadz, konsep dakwah Yusuf Mansur itu sebenarnya sederhana. Pertama, dia cerita tentang kegagalan dia, cerita keberhasilan dia, cerita tentang cerita-cerita banyak ya, yang cerita menurut saya itu cerita fiktif juga, cerita fiktif tentang sedekah, terus kehebatan sedekah yang nggak rasional seperti itu, yang ya mungkin bisa terjadi tapi banyak yang nggak, yang jelas tidak berlaku untuk semua orang gitu. Karena universalnya sedekah itu adalah untuk kebaikan. Tapi untuk hitung-hitungan uang 1 kali 10, 1 kali 700 itu bukan seperti itu. Karena dakwah itu untuk kebaikannya, yaitu suatu ibadah kita. Nah, terakhirnya orang itu, Yusuf Mansur itu akan lelang sedekah. Ya seperti biasa, seolah-olah sedekah itu jadi doa dia, seolah-olah itu mustajab gitu, seolah-olah doa dia itu melebihi Nabi seperti itu. Saya nggak ngerti maksudnya apa ya. Yang jelas itu untuk meraih sedekah kali ya. Oke, tapi kita langsung lihat videonya ya. Karena ini video agak panjang, mungkin saya bagi beberapa part ya. Emang sebenarnya sih saya nggak mau panjang-panjang untuk videonya. Makanya saya tahu kalau videonya terlalu panjang pasti nggak nyaman. Terkecuali nanti saya bahas tentang kalau ada narasumbernya ya. Untuk saat ini saya nggak bisa ketemu langsung. Sebenarnya saya udah ketemu beberapa narasumber secara langsung, cuma nggak saya take video karena saya ya menghormati mereka kalau misalkan mereka nggak mau ya. Cuma nanti mungkin saya akan video call dengan mereka. Oke, kita langsung fokus di sini. Kita langsung fokus ke videonya ya.
Check it out. Kenapa kemudian kita datangnya tidak ke Panglima TNI, sementara Anda kenal dengan Panglima TNI? Kalau kita kenal Presiden Republik Indonesia, ngapain juga ke Kapolri? Bypass aja langsung ke Presiden. Bahwa nanti Presiden yang manggil Kapolri itu urusan dia. Dan saudara, kalau kita sudah kenal sama Allah, ngapain juga datang ke Presiden? Kita butuh kayu, kita butuh semen, kita butuh kemudian cat, kita butuh besi, kita butuh baja, kita butuh keramik. Terus kita datangnya ke bank. Ini kan tanggung, Bu. Tanggung, Pak. Kenapa tidak kepada Allah saja yang memiliki semua besi di muka bumi ini? Kenapa tidak datang kepada Allah yang memiliki semua baja di muka bumi ini? Tinggal datang, Pak. Tinggal datang. Hari ini yang paling mahal yang saya dan panitia tinggalkan buat saudara-saudara semua adalah saudara sekarang punya Allah. Itu dia. Insya Allah udah gak ada kecilnya. Gak ada kecilnya. Punya Allah udah gak ada kecilnya. Saya rapat pada Amerika. Mohon izin Allah kalau ngebayangin saya dulu ngeringkuk di tahanan. Nah, dia maaf ya. Dia cerita tentang di tahanan 2 kali di penjara dan bla bla bla. Sebenarnya video ini udah saya potong sebenarnya. Karena video aslinya bisa lihat beredar di YouTube di mana-mana ya, udah banyak beredar gitu. Tapi intinya seperti itulah. Dia akan cerita tentang masa lalunya yang buruk kayak gitu. Terus dia menjadi berhasil, ya seperti itu. Oke, kita langsung ya. Tapi nanti saya akan reaksi tentang keberhasilan dia yang menurut saya agak bermasalah sih sebenarnya. Kalau udah 2014, 2015, 2016 saya bolak-balik ke Amerika, kita rapat, Pak. Dengan mereka-mereka yang pengen membeli perusahaan kami dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah rapat, mereka memandang saya adalah orang the first-nya. Saya adalah di owner-nya. Di tengah-tengah rapat dengan izin Allah, ibu bapak yang dirahmati Allah. Kan begini ya, orang kalau berhadapan, dia bos, itu saya bos, dia senang hatinya. Saya melihat kekecewaan orang-orang itu, bule-bule itu, ketika kemudian mengetahui saya bukan bos. Ya, begini ceritanya. Kan kita lagi tawar-menawar nih, berapa duit? Saya mau beli perusahaan Anda, berapa duit? Oke, ini ciri khas saya. Kalau saya nggak tahu setiap kayak gitu, kayak seolah-olah banyak hal-hal yang ditutup-tutupi atau sesuatu hal yang aneh gitu. Setiap seperti itu. Kalian bisa lihat deh ciri khas Yusuf Mansur kalau udah kayak gitu, pasti ada yang aneh gitu loh. Kalian bisa lihat lah video-video saya gitu. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Ketika masuk waktu zuhur, saya kemudian pamit sama mereka. Saya bilang, anytime, saya perlu waktu. I wanna meet my boss. Saya mau ketemu bos saya. Bule-bule itu sama Cina-Cina bule, kemudian nanya sama saya, oh, kira-kira bahasa Indonesia begini. Oh, jadi Anda kemarin dengan bos Anda. Kenapa Anda nggak suruh masuk bos Anda? Lalu buat apa kami bicara dengan Anda bahwa Anda itu bukan siapa-siapa, Anda tidak bisa memutuskan apapun. Lihat tuh, bule tuh. Bule dia memahami tauhid. Bule memahami tauhid bahwa saya tidak bisa memutuskan apapun. Kalau memang Anda bukan bosnya, kenapa saya harus ngomong dengan Anda? Harusnya itu yang kita pegang, bos. Itu yang harus kita pegang. To everywhere. Bawa Allah Anda kemanapun. Anda nggak bakal kecil hati. Nggak bakal kecil hati. Saya duduk nih rapat. Menurut handphone saya punya jadwal sholat, Allah datang sholat zuhur. It's time for zuhur. Udah saya pamit sama bule-bule. Izin saya mau ketemu bos saya. This is me time dengan my boss. Mereka kecewa. Harusnya kecewa mereka itulah yang kita harus ada di diri kita.
Ketika kita datang kepada teman minta bantuan, kemudian kita ngomong, ngapain ya saya datang ke dia? Oh, dia nggak bisa mutusin apa-apa. Ketika kemudian kita dapat gajian, kemudian kita bilang sama gajian kita ini, ngapain saya ini? Hah? Tergantung sama gajian saya untuk menghajikan emak saya, untuk merumahkan emak saya. Apaan ini gajiannya? Apa kalimat boleh-boleh itu, Pak? Oh, sorry, dia. So you are not the first? So you are not the owner? Anda bukan yang pertama, Anda bukan orang yang pertama, Anda bukan pemilik dari Petren ini. Saya bilang, no. I'm not owning anything, saya tidak pernah memiliki apapun. Dia. Terus dia ngomong tuh, saya kan ngerti ya, ngerti alhamdulillah. Dia nggak tahu saya ini kelahiran Tangerang. Dia pikir saya nggak bisa bahasa Inggris, padahal kenyataan. Nah, kita kan ngerti bahasa badannya kan. Kira-kira mereka mau ngomong, kita percuma nih ngomong sama yang bukan orang nomor satunya gitu. Oh, salah mereka. Dia bilang, bos ente suruh kemari. Saya you have to know who is my boss. Ente harus tahu siapa bos saya. Saya bangga sekali mengintroduce siapa Allah kepada mereka-mereka yang kafir. Saya bilang sama mereka siapa juga online. My boss is the creator of this universe. Bos saya adalah pencipta langit semesta ya. Mereka Pak, ketika duduknya nyantai, ketika dengar bahwa bos saya itu adalah my God, bos saya adalah Tuhan saya, mereka langsung, oh ya, oke. Hebat beneran. Subhanallah. Dan saudara tahu, cuma berjarak 30 menit, $2 juta naik Pak jadi $5 juta. Siapa yang bisa naikin? Padahal saya belum ngomong apa-apa. Enggak, saya nggak ngomong apa-apa. Saya cuma bilang break. Musola tuh. Dia $2 juta. $2 juta itu gede Pak untuk ukuran kita udah gede. $2 juta itu itu kira-kira 30 miliar. Tapi saya nggak ngapa-ngapain gitu loh. Bener-bener saya nggak apa-apa, saya sholat, kemudian saya bilang sama Allah, kira-kira begitu dicerita, ya Allah, ini perusahaan ditawar 2 juta, terserah engkau. Asik ya. Selesai sholat, apa kata dia? Oke, kita bicara lagi tadi. Bagaimana penawaran kami? Anda senang dengan $5 juta? Saya bilang ini boleh nggak ingat tanggungan apa ya? Tadi dia bilang 2 juta, saya bilang 2 juta dong. Karena saya muslim, saya ingetin. Wait. Bukannya tadi Anda bilang 2 juta. Terus dia bilang, masa? Apa saya ngomong 2 juta tadi? Oke, teman-teman. Jadi untuk masalah ini ya, $2 juta atau $3 juta sebenarnya, atau $5 juta barusan, sebenarnya ini agak sebenarnya sulit untuk dipercaya ya. Karena ketika dalam satu forum diskusi, forum, apalagi ini forum resmi ya, ini meeting progress untuk satu penawaran satu perusahaan, misalkan kalau ini benar ya, saya rasa mustahil untuk mereka lupa dengan catatan mereka ketika melakukan penawaran, karena perusahaan secara material mereka sudah menyiapkan opsi-opsi itu gitu. Jadi nggak sesederhana itu kalau misalkan satu perusahaan yang misalkan anggap aja itu sebuah venture ya, venture itu perusahaan modal ibaratnya seperti itu. Saya rasa mustahil untuk mereka membeli dengan, maksudnya lupa dari 2 juta jadi 5 juta, itu mustahil. Dan mereka juga orang yang punya dedikasi yang sangat tinggi, nggak mungkin mereka mencoba-coba terus mereka lupa coba-coba yang tadi gitu. Ya itulah Yusuf Mansur. Cara dia mungkin sedang menganggap dirinya mencitrakan dirinya itu hebat, kalau dia sholat dia bisa merubah sesuatu. Ya kayak gitulah polanya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Allah yang bikin berubah. Terus apa saya bilang? Nanti saya tanya my boss. Sorry, I have to ask my boss. Oke. Ask your boss. Saya mau tanya bos saya. Anda tahu sebelum berangkat ke Korea tawaran mereka berapa? 4 triliun. Ini mustahil lagi ya. Sebelum berangkat ke Korea tawaran mereka 4 triliun. Saya nggak tahu dari ya seperti itulah, dari yang dianggap misalkan yang kata dia ya, saya omongan dia misalkan
$5 juta mungkin dia dianggap sekitar ya kurang dari 1 triliun kayak gitu, terus tawaran mereka jadi 4 triliun kayak gitu. Sebenarnya konsep kayak gitu itu ya mungkin bisa dipakai. Jadi saya kasih tahu ya, Yusuf Mansur itu bukan orang yang nggak paham dengan fundamental issue. Dia paham. Jadi kalau misalkan ada perusahaan dia yang gagal, itu menurut saya disengaja. Nggak mungkin nggak disengaja. Misalkan oke, nanti saya kasih tahu lah. Kita lihat videonya dulu dan saya akan jelaskan setelah video ini di bagian ini udah diselesaikan. Oke, kita lihat videonya dulu ya. Jangan dikasih, betul. Dan saya dari tahu, nggak pernah saya jawab apa-apa. Nggak ada saya jawab apa-apa. Nggak ada, saya cuma diajak meeting lagi sama mereka. Ngobrol. Pak Ustadz, sekian gitu loh. Valuasi Anda sekian kali sekian, masukkan 4 triliun. Saya cuma diam. Saya ketika kemudian kan kita punya cita-cita ya, pengen beli pesawat sendiri. Oh, udah. Oke, kita lanjut ke video yang sebelumnya ya. Video yang sekarang ini. Kita lihat video ini. Emang buat siapa? Yang saya lakukan buat Petren. Bisa saya ngajak ngomong Anda semua. Saya butuh duit 1 triliun buat ngerjain Petren. Bisa. Mau Anda patungan? Mau. Kalaupun mau dan saya terima duit Anda, maka saya akan makin bermasalah hari ini. Maka itulah saya ngamen. Saya ngasong. Demi siapa? Demi Anda semua. Demi satu nama. Petren. Oke, dia ngamen, ngasong gitu. Ngamen mungkin sedekah ya. Ngasong mungkin ngamen maksudnya berdakwah mungkin gitu. Ngasong mungkin minta sedekah kayak gelar sorban kayak gitu. Tapi ya itu bahasa Yusuf Mansur, saya nggak tahu yang kenyataannya seperti apa. Emang kadang-kadang ngomongnya kan absurd kan, dia nggak mungkin bilang saya dakwah untuk mendapatkan sedekah, nggak mungkin. Kalau seperti itu dia bilang kan tahu sendiri. Dia bilang mau mundur jadi ustadz kayak gitu. Walaupun sebenarnya saya nggak nganggap dia ustadz. Kayak terlepas dari itu, jadi saya akan menjelaskan bahwasanya Yusuf Mansur itu bukan orang yang nggak paham fundamental issue. Fundamental issue seperti ini contohnya. Misalkan gini, perusahaan ini misalkan Advan yang ada di Indonesia, tiba-tiba Advan ini akan kedatangan perusahaan sumbernya di Amerika, presiden direkturnya datang ke Indonesia untuk ekspansi produk baru dan hal-hal lain. Otomatis sahamnya akan merangkak naik. Itu adalah fundamental issue ya. Yusuf Mansur paham sekali dengan ini. Tapi terkhusus untuk kasus Petren, saya yakin itu mustahil ya ketika dia nggak mau jual 4 triliun itu mustahil. Dan saya rasa perusahaan mana yang mau beli Petren seharga itu saya rasa agak aneh sekali sebenarnya. Karena perusahaan ini dibangun dengan ponzi ya. Perusahaan Petren pada saat itu dibangun dengan ponzi. Saya tahu kok. Ada buktinya banyak kenapa saya bilang begitu. Perusahaan ini dibangun dengan ponzi, dengan metode-metode MLM yang mustahil sebuah perusahaan Ventura mau membeli saham Petren ini. Kalau membeli perusahaannya agak mustahil sebenarnya. Karena ini perusahaan Indonesia dan nggak bisa serta-merta orang luar negeri membeli. Nah kalau konsepnya kayak Yusuf Mansur itu ketika masuk ke Indonesia perusahaan ini mau membeli, itu saya rasa mereka berpikir tentang regulasi gitu ya. Karena ada batasan-batasan regulasi. Terkecuali investasi atau membeli sebagian sahamnya itu lebih mudah daripada membeli satu perusahaan yang ada di Indonesia. Makanya saya katakan itu menurut saya bisa dipastikan, menurut saya bisa dipastikan omongan Yusuf Mansur ini tidak bisa dipegang. Karena faktanya pada saat ini seperti itu. Dan mungkin pikiran saya ini mah cuma bohong aja kayak gitu. Pikiran saya seperti itu. Benar atau tidaknya ya Yusuf Mansur dan Tuhanlah yang tahu gitu. Tapi saya rasa nggak mungkin. Kenyataannya kan Petren ya gagal. Saya nggak tahu yang dijual ini apakah Petren Asset Management atau Petren aplikasinya ini. Oke. Teman-teman, video ini adalah video pembelajaran buat teman-teman bahwasanya kalau misalkan saya katakan ya, kalau misalkan Yusuf Mansur ini
gagal melakukan sesuatunya karena sesuatu hal yang dia tidak ketahui atau unsur ketidaksengajaan? Menurut saya tidak. Karena dia paham mengenai fundamental isu. Dia paham mengenai trading, dia paham mengenai manajemen risiko di perusahaan-perusahaan dia. Yang saya nggak yakin adalah apakah dia mau menguasai atau mau memisahkan antara uang perusahaan dengan uang pribadinya gitu. Dan ketika sentralisasi dibuat dalam satu perusahaan, sentralisasi seperti yang dipakai Yusuf Mansur ini polanya, itu kayak perusahaan pribadi jadinya. Saya nggak tahu konsepnya seperti apa, tapi seolah-olah seperti itu. Karena ketika saya kasih tahu ya, ketika ada penagihan, katanya saya dapat informasi ketika dapat penagihan dari patungan usaha, katanya nunggu uang pribadi Yusuf Mansur katanya. Nah itu agak aneh. Perusahaan kok kayak gitu modelnya. Jadi ya seperti itulah. Oke teman-teman, kita lanjut ke video berikutnya ya. Ini tentang si masalah sedekah. Udah jadi, sudah. Saya udah beli 3 atau 4 itu Airbus, alhamdulillah. Kita taruh di lemari sementara. Masnya kacamata, coba ke depan. Iya.